105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya rekan Raw, dimanapun berada pastinya, yang bisa menjangkau frekuensi kita di 105 FM ataupun mendengarkan kita melalui streaming di www.rawfm.com. Oke, seperti biasa ya rekan Raw, setiap hari minggunya kita selalu adakan belajar di udara. Dan kali ini sudah hadir kembali ya. Ada Bapak Jackson Sihombing. Kita sapa dulu. Selamat sore Bapak Jackson. Iya, selamat sore Hina. Oke, ini ketiga kalinya ya Mister? Iya, belajar Ketiga ketiga kalinya. kalinya. Dan tema kita di sore hari ini mengenai past tense understanding ya. Betul. Oke, jadi untuk rekan Raw semuanya, Hina ingatkan kembali ya, boleh mengikuti kita melalui live Facebook ataupun Instagram ya. Dan nanti boleh komen di kolom komentarnya ataupun mau bertanya boleh ya, nanti langsung dijawab oleh Mr. Jackson. Oke, sore hari ini kita membahas mengenai past tense understanding. Betul. Boleh disapa dulu untuk opening ya untuk Mr. Jackson. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Selamat sore pendengar setia Raw FM. Kembali bersama saya, Jackson Sihombing, dalam acara Belajar di Udara bersama Raw FM Padang Sidimpuan. Oke. Baik, untuk Mr. Jackson ya. Minggu-minggu yang lalu, udah 2 minggu yang lalu ya, kita sudah membahas mengenai tema-tema yang berbeda. Betul. Dan pastinya kali ini masih bersangkut paut ya Mister ya. Betul. Oke, mungkin yang lainnya rekan raw kita, adik-adik semuanya sudah nggak sabar ya, ingin mengetahui apa sih pembahasan kita kali ini dan apa saja yang akan diberikan oleh Mr. Jackson untuk ilmu untuk di sore hari ini. Dipersilahkan untuk Mr. Jackson. Terima kasih. Baik pendengar setia Raw FM, kembali bersama saya membahas simple past tense understanding. Yang pertama sekali, saya mau memberitahu kepada semua pendengar setia Raw FM definisi dari tenses. Kita selalu mendengar kata tenses dalam bahasa Inggris. Apa itu tenses? Tenses itu adalah kalimat yang menunjukkan perubahan kata kerja karena perubahan waktu. The sentence is showing the changing of verb because of the changing of time. Jadi berubah waktunya harus berubah kata kerjanya. Ini salah satu perbedaan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ya, pendengar setia Raw FM. Jadi dalam bahasa Inggris itu mau menyatakan belajar sekarang, belajar kemarin, dan belajar besok itu berbeda. Jadi secara bagian besar ada 3 waktu yang harus kita pahami when you want to learn English very well. Yang pertama, kita harus tahu itu simple past tense. Past tense itu membahas sesuatu yang sudah lewat. Yang kedua present. Present itu membahas yang sekarang. Dan yang ketiga itu future, membahas yang akan datang. Jadi sebenarnya dari pembagian waktu, there are 3 time stages that is very important for you to know. Jadi sekarang pada sore hari ini, kesempatan yang sangat baik ini, kita bahas simple past tense. Ada 4 tenses nih yang harus kita kupas tuntas pada sore hari ini, pendengar setia Raw FM. Simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past future tense. Nah, muncul nih pertanyaan, kenapa sih sekaligus 4? Kenapa nggak satu-satu aja? Saya memiliki pemahaman bahwa keempat tenses ini sangat berhubungan nih semuanya untuk pendengar setia Raw FM. All these 4 tenses are very close to each other when you want to speak in English, when you want to retell a story in the past. Jadi ketika kita mau menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, tidak boleh hanya simple past tense-nya saja yang harus kita siapkan. Akan tetapi keempat tenses ini. Jadi kami ulangi sekali lagi, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past future tense. Ini yang pertama yang harus kita bahas nih, pendengar setia Raw FM. Nah, ketika kita mau menceritakan apa yang sudah terjadi di masa lampau, pengalaman kita, atau mungkin menceritakan sebuah cerita, atau misalnya kalau untuk SMA atau SMP ada pelajarannya naratif atau recount text. Nah, ini keempat tenses ini punya peranan penting. Baik, yang pertama, simple past tense.
Ini langsung nih actionnya saya sampaikan kepada pendengar setia Raw FM. Kalau di simple past tense kata kerjanya berarti makan, kalau di past continuous tense itu sedang makan. Kalau di past perfect tense sudah makan. Dan kalau past future tense akan makan. Seperti itu dia pendengar setia Raw FM ya. Jadi kami ulang sekali lagi, makan, sedang makan, sudah makan dan akan makan. Seperti itu. Tetapi konsepnya tadi, simple past tense yang kita bahas sore ini keempat-empatnya menceritakan yang sudah lewat. Everything already happened in the past. Itu dia yang perlu kita pahami. Nah, untuk menyatakan simple past tense untuk pendengar setia Raw FM, terkhusus kepada anak-anak kami yang masih pelajar SMP, SMA, SMK, MAN, simple past tense kita menggunakan kata kerja kedua. Jangan lupa ini, kata kerja kedua. Kalau past continuous tense, kita menggunakan was, were, verb, ing. Diingat, was, were, verb, ing. Kalau tadi verb kedua, baru was, were, verb, ing. Yang ketiga, past perfect tense, had, verb, three. Baru yang keempat, past future tense. Dengan rumus, should atau would tambah verb one. Well, I'll repeat one more time so everybody can listen to me, can understand this. Saya berharap setiap acara belajar di udara, warga Kota Padang Sidimpuan terutama pelajar-pelajar, you get something. Anda mendapat sesuatu. Kami ulangi, simple past tense menggunakan kata kerja kedua, verb kedua, past continuous tense menggunakan was, were, verb, ing, dan past perfect tense menggunakan had, verb 3, dan past future tense menggunakan should, would, ditambah verb one. Itulah untuk pemahaman keempat bentuk lampau ini. Jadi bentuk lampau atau bentuk yang sudah lewat. Alright. Di dalam bahasa Inggris, kita mengenali ada infinitive yang menjadi verb pertama, yang kedua past tense, itu verb kedua, yang ketiga past participle, itu verb ketiga, dan yang keempat, present participle, itu verb ing. Jadi keempat verb ini sangat penting di dalam memahami tenses. Alright. Saya coba bahas yang pertama, simple past tense. Tadi kami sampaikan simple past tense itu menggunakan kata kerja kedua nih, pendengar setia Raw FM ya. Misalnya nih, dalam bahasa Indonesia, ini tolong didengarkan bagus-bagus bagi anak-anak kami yang sedang mendengarkan sekarang, supaya you get something from me today. Jadi misalnya begini nih bahasa Indonesianya. Ibuku membeli beberapa telur kemarin dan memasukkannya ke kulkas. Ini ceritanya sudah lewat. Kita sore hari ini membahas yang sudah lewat. Nah, bagaimana nih kalau kita mau convert into English? Ibuku membeli beberapa telur kemarin dan memasukkannya ke kulkas. Perlu kita garis bawahi pendengar setia Raw FM, membeli. Maka kita akan buat membelinya kata kerja kedua. Berarti bahasa Inggrisnya, my mother bought some eggs yesterday. Dan memasukkannya ke kulkas. Berarti memasukkan itu juga verb. Maka jangan lupa tetap verb kedua. And put them in the refrigerator. Maka kalau kita buat menjadi satu kalimat yang utuh, my mother bought some eggs yesterday and put them in the refrigerator. Begitu dia. Jadi bahasa Inggrisnya agak dibuat linking soundnya nih pendengar. Begini nih, kalau bahasa Inggris itu supaya agak fasih, huruf konsonannya kan dengan huruf vokal. Kalau misalnya satu kata berakhiran huruf konsonan dan di depannya berawalan huruf vokal, maka kalau bisa dilinkingkan, disoundkan. Seperti contoh kami sampaikan begini, my mother bought some eggs yesterday and put them in the refrigerator. Jadi bukan my mother bought some eggs yesterday and put them in some refrigerator. Bukan seperti itu nih pendengar setia ya. Apa poin utama yang harus that you have to underline from this? Membeli, bought. Yang kedua tadi meletakkan, memasukkan, put. Jadi my mother bought some eggs yesterday and put them in the refrigerator. Itulah pembahasan seputar simple past tense. Nah, di sesi pertanyaan nanti ketika ada pendengar setia Raw FM yang mau memberikan komen di kolom chat, saya tantang Anda ini, jika Anda bisa membuat bahasa Inggrisnya ini, kalimat bahasa Indonesia ini, boleh Anda jawab nanti di kolom chat. Ini nih bahasa Indonesianya. Aku bangun kemarin dan melihat tanah di depan rumahku basah. Seperti itu.
Kami ulangi sekali lagi, nanti Anda bisa jawab di kolom chat, aku bangun kemarin dan melihat tanah di depan rumahku basah. Seperti itu. Nanti kami ingin ada pendengar setia Ralph M yang sangat setia ini untuk menjawabnya di kolom chat. Mungkin itu dulu untuk sesi pertama ini. Saya kembalikan kepada Ina. Oke, aduh ternyata langsung ya diberikan tantangan ya untuk rekan-rekan semuanya dan murid-murid ataupun adik-adik semuanya yang ingin ikutan gabung boleh ya langsung komen di kolom komentar live Instagram ataupun Facebook ya. Karena Mr. Jack sudah langsung mengeluarkan senjatanya ya. Betul. Langsung praktek ya. Betul. Oke. Di sore hari ini untuk rekan Rauh, Ina masih tungguin ya, langsung saja berikan jawabannya untuk jawaban ataupun pertanyaan yang diberikan oleh Mr. Jack ya. Langsung ke WhatsApp kita di 0822 9999 6105 ataupun komen langsung di kolom komentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw kembali lagi bersama kita berdua, ada RG Ina dan Mr. Jackson. Di sore harinya tentunya di Belajar di Udara ya. Yep. Dan kali ini kita masih membahas mengenai past tense understanding. Dan tadi juga sudah dikasih pertanyaan ya. Betul. Dan sudah banyak sekali yang menjawab melalui Instagram kita. Boleh nih untuk Mr. Mengolah ataupun mencari yang mana yang paling bagus ya, ataupun paling mendekati ya. Yap. Oke. Terima kasih. Saya sangat senang membaca jawaban dari anak-anak kami semua atau pendengar setia Ralph M yang sudah mengetikkan jawabannya. Saya melihat ada tadi Adam yang menyatakan, I woke up this morning and I saw the ground in front of my house was wet. It is a very good answer, Adam. Congratulations, you did it. Ya, juga ada tadi si Diah kalau tidak salah tadi ya. Dan juga ada yang menjawab banyak bagus-bagus di jawabannya. Pokoknya intinya Anda sudah memberikan the best from me. I do like it. I woke up this morning and I saw the ground in front of my house was wet. Itu sudah bagus. Ini ada lagi nih si Maulana nih. I woke up yesterday and saw the ground in front of my house is wet. Ya, ini ada sedikit perbaikan karena is wet. You harus pakai was dia ya, Maulana ya. Yeah. Maulana Al-Badar Cesar, karena ini sudah lewat, jadi harusnya the ground in front of the house was wet, bukan is. Tapi ini sudah bisa nilai 95 ini ya, nilai 95. Iya, terima kasih kepada pendengar setia Raw FM yang sudah menjawab. Artinya Anda sudah paham, karena memang tujuan kita sore hari ini simple past tense understanding. Mohon maaf bagi yang tidak sempat kami bacakan satu-satu karena sudah sempat kelewatan ke atas. But it is very good. I do appreciate that. Baik, kita lanjut untuk yang kedua nih. Ini kita tantang lagi nih kepada Anda-Anda semua yang selalu setia. Karena memang tujuan Raw FN Belajar di Udara mengedukasi warga kota Padang Sidimpuan. Bagus-bagus banget. Apalagi nih pentantangannya, Mister? Iya, betul. Ini yang pertama, yang kedua mengenai tenses past continuous tense. Past continuous tense. Nah, kami sampaikan tadi di awal past continuous tense sedang terjadi. Muncul nih pertanyaan kepada pendengar setia. Apa sih maksudnya sedang terjadi tapi sudah lewat? Tadi awalnya ceritanya sudah lewat tapi ada sedang. Nah, ini yang mau kita pahami. Saya tekankan kepada semua pendengar setia Raw FM, anak-anak kami pelajar SMP, SMA, SMK man, jangan pernah mempelajari tenses dengan menghafal, tetapi memahami, understanding. Alright. Saya buat contoh past continuous tense. Past continuous tense ini menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau dan selalu berkolaborasi dengan simple past tense yang pertama tadi. Maka sebelum Anda paham simple past tense, melangkah ke past continuous itu sangat susah. Nah, saya yakin nih pendengar setia sudah paham semua past tense. Kita masuk nih past continuous. Begini bahasa Indonesianya. Ini masih contoh nih. Baru nanti saya kasih tantangan lagi. Makanya stay tune. Jangan tinggalkan acara live-nya ya. Iya, betul. Alright. Ini nih bahasa Indonesia yang mau saya convert ke bahasa Inggris. Ketika kami sedang makan malam kemarin, lampu padam.
Ini ada dua aktivitas nih. Satu menyatakan sedang dan yang kedua lampu padam, dan ceritanya dua-duanya sudah lewat nih pendengar setia. Nah, di sini pemahaman yang perlu saya tekankan kepada kita semua. Kami ulangi sekali lagi dalam bahasa Indonesianya. Ketika kami sedang makan malam, mari kita garis bawah ini. Sedang makan malam, kemarin lampu tiba-tiba mati. Berarti lampu mati, lampu padam. Ada dua action. Ada kata sedang. Inilah yang mau kita masukkan ke past continuous. Jadi past continuous itu rumusnya kan was, were, verb, ing. Was, were ditambah verb, ing. Maka bahasa Inggrisnya ketika itu ini when, kami, we sedang makan malam, masukkanlah past continuous tense-nya were having dinner. Kami ulangi, when we were having dinner. Yesterday, baru ada koma, lampu mati. Mati ini ada bisa pakai off, ada bisa pakai went out. Ingat nih, went out ini perasal verb nih pendengar setia ya. Jadi kita buat, when we were having dinner last night, the light went out. Went out itu kata kerja kedua dari go. Maka kita pakai went out karena kita kolaborasikan past continuous tense dengan past tense. So we can say in English, when we were having dinner yesterday, the light went out. Udah. Kalau Anda bisa ngomong seperti itu, I do like it. Oke, kami ulangi sekali lagi. Past continuous-nya kita pakai was, were, verb, ing. Baru kita pakai pasangannya past tense dengan verb kedua. Jadi yang pertama tadi kita kolaborasikan dengan past continuous tense. Nah, saya tantang nih pendengar setia. Untuk soal yang akan Anda jawab, nanti langsung di kolom komentar. Anda dengarkan ini. Ketika saya berjalan ke rumah tadi malam, saya mendengar langkah kaki di belakang saya. Ini nih, Anda mau bercerita nih kejadian tadi malam. Saya ulangi sekali lagi nih untuk pendengar setia ya. Nih kami lihat udah banyak nih yang menunggu jawaban, menunggu soal nih ya. Ketika aku sedang berjalan ke rumah tadi malam, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Ada sedang berjalan, baru mendengar. Jangan lupa sedang berjalan itu pakai past continuous dan mendengar pakai past tense. Itu tantangan untuk pendengar setia Raw FM. Alright. Kita lanjut nih. Oke. Atau bagaimana nih Ina? Kita langsung lihat jawaban dulu. Oke, mungkin kita lanjut dulu nih sebentar lagi. Oke, Sedikit great. lagi. Oke. Baik, yang ketiga nih pendengar setia, kami lihat sudah ada nih yang menjawab nih. Oke, ada ada Justin Justin. Alexson. Oh, alright, Oke. I like it very much. Oke, great. Udah nggak sabar ya? Iya, nggak sabar. Yang ketiga nih, yang ketiga past perfect tense. Past perfect tense menyatakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau ketika peristiwa lain muncul. Oke. Kami ulangi sekali lagi untuk pendengar setia Raw FM. Nanti setelah saya tuntaskan past perfect tense ini, baru kita masuk, kita cek nih jawaban-jawabannya ya. Oke. Past perfect tense menyatakan sesuatu yang sudah. Ingat nih pendengar setia Raw FM. Di past perfect tense ini ada kata sudah atau telah. Ketika peristiwa yang lain terjadi. Bagaimana cara membuat rumusnya? Rumus untuk past perfect tense ini adalah had ditambah kata kerja ketiga. Jangan lupa nih pendengar setia, had ditambah kata kerja ketiga. Nah, past perfect tense ini juga selalu berpasangan dengan simple past tense yang pertama. Makanya kami sampaikan ini untuk pendengar setia FM. Alright. Jadi, past perfect tense ini terjadi sebelum peristiwa yang lain. Nah, bahasa Indonesianya nih. Ini saya kasih juga tantangan nih nanti untuk pendengar setia ya. Great. Ketika aku sampai di rumah tadi malam, rumah sangat sepi. Semuanya sudah tidur. Nah, kami ulangi sekali lagi nih. Ketika aku sampai di rumah tadi malam, ada kata kerja sampai. Ya. Rumah sangat sepi, semuanya sudah tidur. Berarti ada dua aktivitas, sampai di rumah sudah tidur. Kita kolaborasikan nih past perfect tense dengan past tense. Bagaimana nih bahasa Inggrisnya? Well, bahasa Inggrisnya adalah when I got home last night, the house was very quiet. Everybody had slept.
Had ditambah kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga dari sleep adalah slap. Sleep, slap, slap. Maka bahasa Inggrisnya yang benar, ketika saya sampai di rumah tadi malam, when I got home last night, rumah sangat sepi, the house was very quiet, semuanya sudah tidur. Everybody had slept. Itu dia. Oke, tantangan untuk past perfect tense-nya nih. Saya sampaikan nih kepada pendengar. Nanti baru kita cek nih jawaban-jawabannya ya. Tantangan untuk pendengar setia, past perfect tense. Coba kita dengarkan bagus-bagus. Oke. Soal yang mau Anda convert into English adalah aku bertemu temanku kemarin. Aku bertemu temanku kemarin. Dia bercerita bahwa dia sudah menyerahkan tugasnya. Oke, ini teman satu kelas nih, jumpa-jumpa di kafe. Aku bertemu temanku kemarin, dia bercerita bahwa dia sudah menyerahkan tugasnya. Nah, aku bertemu temanku kemarin, dia bercerita, itu masih past tense. Oke. Ada bertemu, bercerita, baru sudah menyerahkan. Ini nih tantangan untuk past perfect tense kepada pendengar setia RFM. Baik, gimana nih Ina? Kita langsung ke jawaban yang pertama tadi atau bagaimana nih? Mungkin kita lihat dulu nih untuk jawaban yang pertama tadi. Ya, Iya. oke. Kita geser ya, kita scroll ya. Oke, great. Saya coba lihat nih. Sabar ya pendengar setia RFM. Oke, banyak banget nih. Oke. Saya coba bacakan dari Justin Alexson. When I was walking home last night, I heard footsteps. Wow, 100. Ini 100 ini ya. Oke, selamat. Oke, bagus. Lagi nih. Maaf. Oke, ada Maulana lagi ya. Iya. Yang kedua nih ada when I was walking home last night, I had footsteps behind me. Ada Z.HSB61 ya. Oke, bagus banget ini 100 juga ya. Angela Dian, Angela Dian. When I was walking home last night, I had footsteps behind me. Bagus banget ini. Wow. Girezi _sor ya. When I walk home last night, I heard footsteps. Okay, very good. Siti Pulungan. When I was walking home last night, I heard footsteps behind me. Wow, bagus banget. Maulana Albadar Cesar. While I walking to my house last night, I heard footsteps behind me. Kurang nih tubinya Maulana ya. While I was walking. Jangan lupa nih. Oke, tapi udah nilai 98 ini ya. Oke. Si Justin sudah masuk ke past perfect nih. Past perfect. Wow, very nice, very nice. Oke, untuk tantangan yang kedua langsung saya jawab nih Ina ya. Iya. Justin Alexson, I met my friend yesterday. He tells me that he had signed his tax. You have to consider tells ini. Coba perhatikan kata tellsnya nih. Justin Alexson, we talk about the past. Jadi you should say, I met my friends yesterday, he told. Maka nilainya 95 nih ya. 95 Okay, Justin Alexson. Ya, it's okay. I like it. Gereja lagi. I met my friend yesterday. He said that he had given up his tax. Jangan given up. Given up itu menyerah ya. Jadi he had given boleh, he had submitted juga boleh. Tapi ini sudah saya apresiasi nilai 98. Z.HSB61. I met my friend yesterday. She told me that she had sent her assignment. Wow, 100. Very good. Angela Dian, I met my friend yesterday. She told me that she had submitted her assignment. Wow, perfecto. This is perfecto nih Angela Dian ya. Maulana Albadar Cesar, I met my friend yesterday. He told me that he had given up his assignment. Ini kurangi up-nya ya. Nilai 99. Wow, Siti Pulungan lagi. I met my friend yesterday. She told me that she had submitted her assignment. Very good. Anis Waki, I met my friend yesterday. He told me that he have given up his assignment. Ini kita bahas masalah past perfect. Maka untuk Waki, have-nya ganti menjadi had. Ya, ini bagus banget. Anda komen di sini, Anda mendapat feedback ya. Very nice. He had given. Jangan pakai up ya. Oke, very good. Mungkin itu dulu untuk sesi kali ini. Ina, nanti kita sambung lagi. Thank you. Ternyata lebih seru sekali ya kalau dibuat seperti ini, langsung diberi pertanyaan dan langsung dijawab ya. Yep.
Jadi ketahuan di mana salahnya dan mana yang lebih bagus lagi. Nanti dikoreksi oleh Mr. Jack langsung. Betul. Jadi untuk adik-adik semua yang ikut bergabung di Instagram kita, boleh ya. Nanti pasti masih ada lagi ya pertanyaan untuk yang keempat ya, Betul. Mister. Yang keempat. Oke, dan Ina di sini juga ikutan belajar dah ya, dari tadi mencatat apa yang disampaikan oleh Mr. Jack, ikut mencatat lagi. Iya, betul. Oke, rekan Raul jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi keseruan kita belajar di sore hari ini mengenai past tense understanding. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raul masih bersama kita berdua di sore hari ini, tentunya masih di belajar di udara dan masih dengan tema yang sama ya, tema yang sangat seru di episode ketiga dengan Mr. Jackson. Oke, gimana nih Mr. Antusias sekali ya untuk penonton kita di Instagram. Iya, betul. Oke, ada siapa saja nih yang sudah bergabung? Banyak sekali. Banyak sekali nih. Oke, dan mungkin kita sudah bisa masuk di yang keempat ya Mister ya. Iya, betul. Oke, persilahkan untuk Mister. Baik, pendengar setia FM, kembali kita membahas yang keempat seperti yang kami sampaikan tadi. Simple past tense sudah oke, past continuous tense sudah oke, past perfect tense sudah oke. Satu lagi nih, past future tense. Alright. Jadi ketika kita mendengar kata future, kita mendengar kata akan ya. Jadi kalau di mana ada future, di situ ada akan. Di mana ada past future, di situ ada should atau would. Jadi kami ulangi sekali lagi, past future tense itu menggunakan rumus should atau would ditambah verb one. Nah, kalau past future tense ini should, would tambah verb one, meskipun kata dalam bahasa Indonesianya akan, tetapi dia sudah lewat loh pendengar setia FM. Ini keunikan bahasa Inggris. Dan ini juga selalu digabungkan, dipasangkan dengan past tense. Jadi simple past tense sering berpasangan dengan past future tense. Dan mungkin di satu paragraf kita akan menemukan nih simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past future tense. Alright. Jadi contoh nih, saya sampaikan nih contoh untuk past future tense kepada pendengar setia FM. Kemarin aku bertemu John. Dia berkata bahwa dia akan pindah ke Medan karena pekerjaan ayahnya. Ini kami sampaikan sekali lagi nih ya kepada pendengar setia FM. Coba sambil saya sampaikan ini, Anda garis bawahi nih kata kerja utamanya. Aku bertemu John kemarin. Berarti ada bertemu. Dia berkata, ada kata berkata bahwa dia akan pindah ke Medan karena pekerjaan ayahnya. Saya mau tanya nih pendengar Stereo FM, kapan ini ceritanya? Kemarin. Tetapi di dalam cerita itu ada kata akan. Nah, disinilah kita pahami menggunakan past future tense. Jadi ada 3 kata kerja utama yang harus kita garis bawahi di sini. Bertemu, berkata, akan pindah. Nah, jadi bertemu past tense, berkata juga past tense, akan pindah past future. Nanti kalau kami kasih tantangan nih, jangan lupa lagi nih ya, kita membahas past untuk sehari-hari ini. Maka kita buat menjadi bahasa Inggris yang bagus. We would like to make that into good English. I met John yesterday. 1. He said 2. That he would move to Medan because of his father's job. Jadi I met John yesterday, bukan meet. Karena kita menggunakan kata kerja kedua. Okay. Kata kerja pertama tadi meet, met. Jadi kita pakai met. Baru berkata, say. Jadi I met John yesterday. He said that he would, bukan will, tapi would. He would move to Medan because of his father's job. Supaya lebih fasih nih bahasa Inggrisnya, kita agak percepat nih ya, pendengar setia FM. I met John yesterday. He said that he would move to Medan because of his father's job. Seperti itu dia. Maka kata kerja utamanya met, said, would move. Oke, tadi sudah ada nih yang buat di komentar nih. Lagi dong sir. Ya, alright. So, ini tantangannya untuk past future tense. Kemarin ayahku berkata kepada kami bahwa kami akan menghabiskan liburan ke luar negeri. Saya ulangi sekali lagi. Kemarin
Ayahku berkata kepada kami bahwa kami akan liburan atau menghabiskan liburan ke luar negeri. Ayo pendengar setia Raw FM, silakan ketik jawaban Anda di kolom komentar. Baik, sebelum ke jawabannya, saya mau sampaikan ada beberapa hal lagi untuk keempat tenses ini. Tidak tertutup kemungkinan bahwa simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past future tense akan kita temukan dalam sebuah paragraf. Apalagi untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang ada materinya naratif, yang ada materinya recount text, yang ada materinya talking about experience. Ini keempat-empatnya. Di satu paragraf, keempat tenses ini akan muncul. Makanya di dalam pikiran kami berikan ini dalam satu sesi yang sama supaya your English tidak getting stuck. Tidak stuck hanya membahas simple past tense, seperti itu. Nah, misalnya nih, kami mau buat nih satu paragraf. Coba pendengar setia Raw FM didengarkan bagus-bagus ya, supaya Anda mendapat ilmu nih dari kami. Ini dalam bahasa Indonesia. Ketika kami sedang menyetir di sepanjang jalan, kami melihat sebuah mobil yang sudah berhenti berjam-jam. Sampai di situ dulu. Sudah ada 3 tenses loh di sini. Ketika kami sedang menyetir di sepanjang jalan, kami melihat sebuah mobil yang sudah berhenti berjam-jam. Ada past continuous, ada past tense, ada past perfect. Tadi sedang menyetir, baru melihat, baru sudah berhenti. Nah, berarti sudah kita harus fungsikan nih past continuous, past tense, dan past perfect. Maka bahasa Inggrisnya, when we were driving along the street, we saw a car which had stopped for hours. Ini sudah 3 tenses loh pendengar setia Raw FM. When we were driving along the street, we saw a car which had stopped for hours. Kalau kita sambung lagi, kami berhenti untuk melihat apakah kami bisa membantu. Muncul lagi tenses past tense. We stop to see. Coba digaris bawahi, we stop to see, bukan to show, ya. To see. Nanti kami akan berikan informasi tambahan. Kenapa harus to see? Kenapa enggak to show? We stop, stopnya pakai ed, tapi bukan dipronounce, bukan diucapkan stop it, tapi stop, ya. We stop to see, apakah kami bisa membantu? Whether we could help, bukan can, tapi could. Karena ceritanya sudah lewat. Maka pendengar setia Raw FM harus ingat, kalau past tense ya konsisten past tense. Ya, can itu present, could-nya past tense. Maka jawaban yang benar, we stop to see whether we could help. Tetapi supirnya berkata, but the driver said bahwa mekanik akan datang segera. That mechanic would come soon. Wow, Anda sudah berhasil nih menciptakan sebuah cerita yang sangat menarik. Jadi, di dalam satu paragraf ini sudah muncul keempat tensesnya. When we were driving along the street yesterday, we saw a car which had stopped for hours. We stopped to see whether we could help. But the driver said that mechanic would come soon. Maka kalimat Anda recommended. Grammarnya bagus sekali. Jadi ada were driving, ada so, ada had stopped, ada stop lagi, ada could help, ada said, ada would come soon. Jadi complete lah sudah bahasa Inggris Anda ketika you can apply this in your sentences by using past tense. Jadi kalau kita belajar past tense, bukan hanya simple past tense-nya saja, tetapi harus ikut past continuous, past perfect, dan past future tense. Baik, itulah untuk keempat tenses yang sudah kami jelaskan sebagai penjelasan inti. Nanti akan ada penjelasan tambahan lagi. Saya coba cek dulu jawabannya ya Ina ya. Oke. Baik, ini saya mulai dari siapa nih tadi yang duluan menjawab? Ini ada Justin. Dari Justin nih. Justin is very active in this program. I like it. Thank you Justin. Your English is very nice. Yesterday, my dad said that we would spend our holiday abroad. Wow. Perfecto.
100 for you, Justin. Oke, ada lagi Ahmadi apa nih? ACTM Hadi ya. Yesterday my father said to us that we would spend time abroad. Bagus sekali. Cuman time-nya diganti aja dengan vacation atau holiday, tapi udah nilai 100 nih ya. Oke. Very good. Ihwansa, ada lagi. Yesterday my dad said we would spend out a holiday. Di mana nih? Abroad. Nilai 98 nih Ihwansa ya. Very nice. Ada lagi Girezi nih ya. Yesterday my father said to us that we will spend time abroad. Wow, aku takut salah. Nggak usah takut salah. Belajar itu tidak boleh takut salah. Nih, ini tidak salah nih. Tapi Anda mendapat nilai 95 ya. Yang mana? Kenapa tidak 100, sir? Ini we will spend. Anda harus memakai we would spend. Ah, itu dia. Karena kita sudah bahas past future tense ya. Thank you Girezi. Siapa nih nama sebenarnya? Nanti dibuat dulu nama sebenarnya siapa ya. Girezi. Oke. Ada Jahra nih. Yesterday my father told us that we would spend our vacation abroad. Wow, perfecto ini. Perfecto. Jahra, very good. Oke, sepertinya. Oh, ini lagi ada gereja lagi. I'll repeat, sir. Yesterday, my dad said to us that we will spend time abroad. Kurang lagi will-nya. But your English is good, Girezi. Thank you. Will spend. Oke. Wait. Ada lagi nih ya. Masih banyak nih. Kita Banyak bacakan nih sekali. semua ya. Boleh. Okay. But it's okay. I appreciate that. Anis Waki, yesterday my father said to us that we should spend holidays abroad. Bagus, 100. Okay, Justin, you are welcome, sir. Thank you, sir. Itu dia. Wow, I do appreciate everybody's answer on this program. Your English is very nice. Nanti saya kasih tantangan lagi, mau dong ya? Oke, mungkin di episode berikutnya ya. Iya, betul. Oke, kembali Ina. Oke, terima kasih untuk Mister sudah memberikan games ya, Iya. games mendadak di sore hari ini tentunya untuk rekan rock kita semuanya. Oke, mungkin waktu kita sudah mendekati di formasi pukul 18 ya. Minggu ini sepertinya lebih seru sekali kalau dibuat langsung pertanyaan mendadak ya. Jadi Betul. tertantang untuk adik-adik semuanya. Ya. Dan kosakatanya mengenai bahasa Inggris ini lebih tersalurkan ya, bisa Betul dicoba sekali. semuanya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba ya, langsung saja dipraktekkan bahasanya. Ya. Oke rekan Rau, mungkin minggu depan atau di minggu-minggu berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan tema yang berbeda, dengan ilmu yang lebih naik level lagi ya. Iya. Oke, bagaimana nih kesimpulannya untuk Mister di sore hari ini? Iya, thank you. Ini masuk kesimpulan nih. Iya, Cepat banget ya. iya nggak terasa ya Mister ya. Gak bisa ditambah ya. Kayaknya masih banyak anak-anak yang pengen banget nih. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak tadi di kolomnya nggak? Ada ini di WhatsApp ya. Oke. Ini kita katanya begini. Bagaimana cara kita agar mudah membedakan kalimat simple past tense positif dan negatif? Oke. Baik, untuk itu kami jawab simple past tense itu gampang banget untuk membedakannya. Kalau positif ya kata kerjanya positif. Kalau negatif ada kata tidak. Kalau misalnya begini nih, membeli itu positif, maka negatifnya tidak membeli. Nah, kalau Anda mau membahas simple past tense, yang simple past tense-nya saja, saya membeli buku, I bought a book. Aku tidak membeli buku, I didn't buy a book. Nah, lagi-lagi nih kami tegaskan kepada pendengar Setia FM, jangan pernah menganggap bahasa Inggris itu sulit. Oke. Setiap sesi yang kami sampaikan, saya sangat pengen nih warga Sidimpuan ini bahasa Inggrisnya bagus banget. Sehingga ketika Anda pergi keluar kota, kuliah, ya your English is recommended. Jadi untuk memahami bahasa Inggris yang simple past tense, jangan hanya simple past tense-nya dipahami, tapi harus ikut past continuous, harus ikut past perfect, harus ikut past future tense. Oke, ada beberapa istilah bahasa Inggris yang perlu saya sampaikan sebagai penutup. Oke. Mohon maaf Ina nanti kalau agak kelewatan sedikit ya. Nggak apa-apa. Oke. Ini yang sering kita agak kesulitan mentranslate ke bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia seperti ini. Dia jarinya terpotong ketika dia sedang mengiris bawang, seperti itu. Ini untuk pendengar setia supaya bahasa Inggris kita itu benar-benar bahasa Inggris yang like American or British. Dia jarinya terpotong ketika dia sedang mengiris bawang. Maka bahasa Inggris yang bagus begini.
ada dua tense di sini, past tense dengan past continuous. She cut her finger when she was slicing the onion. Jadi kalau you mau mentransfer bahasa Inggris ini ke bahasa Indonesia, seolah-olah dia sengaja, dia memotong jarinya ketika dia sedang mengiris bawang. Itu versi bahasa Indonesianya. Tetapi bahasa Inggrisnya yang bagus seperti itu. She cut her finger when she was slicing the onion. Seperti itu. Yang kedua, tangan saya terbakar ketika saya sedang memasak. Ini ceritanya sudah lewat juga. Maka kita harus pakai I burned my hand when I was cooking. Jadi kalau Anda bahasa Inggris kan ini, bahasa Indonesia kan ini bahasa Inggrisnya I burned my hand when I was cooking. Kalau kita buat ke bahasa Indonesianya, aku membakar tanganku ketika aku sedang memasak. Jadi lucu dia. Tapi bahasa Inggrisnya yang bagus seperti itu. Jadi Anda membahasa Indonesiakannya tanganku terbakar ketika aku sedang memasak. Seperti itu. Ketika aku sedang makan pagi, bibirku tergigit. Seperti itu. Maka Anda juga harus membuatnya seperti versi yang sama. When I was eating breakfast, I bit my tongue. Seperti itu. Jadi was eating sama bit my tongue. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung acara, maka saya simpulkan, saya ulangi sekali lagi bahwa past tense itu menggunakan kata kerja kedua. Kalau past continuous tense menggunakan was, were tambah verb ing. Kalau past perfect tense menggunakan had verb ketiga. Kalau past future tense menggunakan should, would ditambah verb one. Nah, kalau bahasa Indonesianya misalnya belajar, itu past tense. Aku belajar tadi malam, maka itu past tense. Aku sedang belajar tadi malam, berarti past continuous tense. Maka kalau belajar studied, bukan study tapi studied. Kalau past continuous tense-nya was studying. Kalau past perfect tense-nya had studied. Kalau past future-nya would study. Jadi study, was studying, had studied, would study. Itulah pemahaman tentang past tense understanding. Saya berharap pendengar setia Raw FM bisa memahami ini dan you have to apply it in your daily life. Ingat, bahasa itu harus dipraktekkan berkali-kali, berulang-ulang. It is far different from math. Kalau orang yang pintar matematika, udah diam aja kerjakan soal, seperti itu. Tapi kalau bahasa itu harus komunikatif. Jadi selamat mencoba berbahasa Inggris. Ketika Anda mau menceritakan pengalaman, gunakan past tense. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas lagi mengenai past tense ini, I am free. Feel free to ask me. Saya ready menjawab Anda melalui kolom chat. Thank you very much. This is enough for you for this afternoon. Bye-bye. See you. Oke, terima kasih untuk Mr. Jackson sudah hadir di sore hari ini dan memberikan games yang seru sekali mengenai past tense understanding. Mungkin sebagian dari rekan Raul sudah sedikit paham ya, tapi bisa nanti di episode berikutnya kita lanjut lagi dan lebih seru lagi. Sampai sekarang waktunya sudah lewat ya, tapi masih terasa sangat kurang sekali untuk membahas tema kita di sore hari ini. Oke, terima kasih tadi Mr. Jack sudah pamit ya. Jadi Ina tidak pamit juga, nanti Ina akan kembali lagi tapi setelah pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.